Sekarang saya ke Mas Adi. Mas Adi, meskipun memang keputusan dari pemerintah ini mengejutkan, tapi banyak juga masyarakat yang setuju sehingga kemudian timbul tagar FPI Ormas terlarang. Bagaimana melihat dari apa yang terjadi geliat di masyarakat, Mas Adi? Ya, pertama memang tagar yang ingin membubarkan FPI itu kan sebenarnya trending setelah persoalan SKT FPI itu maju mundur ya. Kan perdebatannya panjang ya di tahun 2019 itu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apa yang kemudian membuat SKT FPI itu tidak diperpanjang? Apakah ADART-nya itu misalnya mencantumkan kalimat ingin menegakkan khilafah Islamiyah atau mencantumkan kalimat-kalimat yang anti NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, itu yang kemudian sebenarnya sampai sekarang publik banyak tidak tahu. Itu yang saya kira perlu disampaikan kepada publik bahwa secara organisatoris FPI dilarang, SKT-nya tidak diperpanjang karena memuat unsur-unsur ideologi yang anti Pancasila dan NKRI dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu yang kemudian ada, saya kira pembubaran soal FPI secara institusional bisa dipahami. Baik. Karena ada korespondensinya, misalnya ada HTI di situ. Yang kedua, kalaupun toh misalnya ada ormas-ormas onar, ada sweeping, saya kira memang setuju saya dibubarkan. Kan cuma bukan hanya FPI yang suka onar dan suka meresahkan masyarakat. Banyak kok ormas-ormas yang di tukang parkir segala macam sampai sekarang juga tidak ditertibkan. Artinya pembubaran FPI ini justru akan menjadi momentum satu, SKT organisasi yang tidak ada juga dibubarkan. Yang kedua, ada aktivitas ormas-ormas tertentu yang juga melakukan sweeping, palak jalanan, kemudian tukang parkir juga ditertibkan dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan untuk memberikan efek transparansi dan efek jerah kepada ormas manapun yang kemudian itu juga meresahkan gitu ya. Ya, dan singkat saja di sini Mas Adi, ini kan memang urusan antara ormas FPI dengan pemerintah, tapi bagaimana cara membuat kita bahwa masyarakat yang lainnya tidak terpancing dengan hal ini? Bagaimana Mas Adi? Ya, prinsipnya satu, siapapun, ormas apapun kalau memang melanggar Undang-Undang Dasar, anti Pancasila dan NKRI, saya kira memang harus dibubarkan, siapapun orangnya. Tapi saya kira ormas-ormas semacam ini bukan hanya FPI kan, banyak ormas yang juga meresahkan, mengganggu dan memprovokasi, saya kira juga itu perlu untuk diumbar ke publik. Yang kedua, saya kira juga banyak organisasi yang kemudian aktivitas politiknya juga muncul ke permukaan sampai sekarang yang SKT-nya juga bermasalah seperti FPI itu. Itu juga perlu ditampilkan gitu ya, sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan bahwa memang urusan FPI jadi besar, yang lain tidak. Nah, dalam konteks ini saya bersepakat bahwa semua orang harus menyetop kegaduhan-kegaduhan atas nama persatuan. Tapi sekali lagi yang meresahkan, yang kemudian sering mensweeping, yang juga mengintimidasi dan memprovokasi, saya kira juga bukan hanya FPI. Dan yang terakhir, Cak, saya kira yang paling penting adalah mengubah mental model orang yang dianggap radikal. Jangan sampai ini FPI bubar, muncul lagi nanti ada FPI Reborn, ada FPI NKRI, ada FPI Pancasila dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling penting dari ini semua adalah mengubah mental model kita biar sesuai dengan kebinekaan dan persatuan itu. Sehingga tidak ada orang yang selalu dituduh anti Pancasila itu.